Saudara-saudari yang terkasih, tantangan dan masalah kehidupan itu pasti ada. Tantangan dan masalah kehidupan itu ada untuk memurnikan jiwa kita dan menyempurnakan diri kita. Esensi dari orang Katolik adalah beriman, berpengharapan, dan mengasihi. Iman, harapan, dan kasih itu merupakan identitas kekatolikan kita. Dan setiap dari unsur itu pasti ada tantangan dan masalahnya masing-masing. Tantangan iman, tantangan harapan, dan tantangan akan kasih. Dan semuanya itu ada untuk menyempurnakan diri kita. Kita perlu melihatnya, mengambil momen-momen yang ada itu sebagai kesempatan untuk menyempurnakan iman kita, harapan kita, dan kasih kita. Tantangan akan iman, pasti ada sejuta tantangan yang ada. Ada sejuta tantangan akan iman, harapan, dan kasih. Dan lazim terjadi untuk tantangan iman ada di dalam hal perihal ideologi atau religiusitas. Tantangan iman misalnya lazim terjadi. Mungkin kita punya kekasih atau pacar, calon suami, calon istri, atau calon mantu yang berbeda agama dengan kita, tetapi ingin menarik agar kita masuk di dalam agama dari calon kita itu. Apakah kita akan berpindah? Itulah tantangan imannya. Calon dari pasangan kita itu atau calon mantu kita itu mungkin wajahnya tampan seperti Lee Min Ho atau Ji Chang Wook atau Dilan. Nah, dan juga cantik seperti Dian Sastro atau Song Hye Kyo atau Milea. Nah, akankah kita berpindah kepada keyakinan dari si tampan dan si cantik itu? Dan juga mungkin tidak tampan dan cantik, tetapi kaya raya. Dia sudah berjanji, nanti saya melamar kamu, nanti akan memberi mobil Alphard, Mercedes-Benz, kalung 5 kilo, emas murni dengan batu berlian 50 karat mungkin ya. Seperti itu. Dan nyatalah, akankah kita mengikuti dari iman sang kekasih yang menyogok kita dengan harta benda yang semacam itu? Dan mungkin juga ya, mungkin cara halus tidak bisa, tapi dengan cara kasar tantangan iman itu terjadi. Akan diancam nyawa dari orang yang kita cintai, mengancam nyawa kita, pindah agama saya atau tidak, pakai pisau. Akankah kita juga berpindah? Atau tantangan iman yang lainnya, akankah kita menggadaikan iman kita apabila tawaran naik jabatan itu hanya apabila kita masuk ke salah satu dari agama yang meminta, jika kamu ingin naik jabatan, masuklah ke dalam agama saya. Tantangan-tantangan itu pasti ada, dan mungkin hal ini terjadi pada diri kita, maka kita perlu melihat momen itu sebagai kesempatan untuk memurnikan dan menyempurnakan diri kita. Yang kedua, tantangan akan harapan, pengharapan. Kita pasti juga memiliki harapan-harapan yang ada. Kita berpengharapan bahwa kita senantiasa hidupnya sehat, bahagia, damai, aman, nyaman. Namun muncullah tantangan terhadap pengharapan yang ada itu.
Tiba-tiba bencana alam datang melanda kita. Rumah terbakar, terbelit hutang, dipecat, gagal ujian, anggota keluarga terkena COVID misalnya dan meninggal dunia. Pengharapan-pengharapan yang senjatanya kita miliki, tiba-tiba kita terkena penderitaan yang ada. Apakah kita akan kehilangan asa, harapan kita menjadi pupus? Nah, saudara-saudari yang terkasih, keputusasaan itu adalah virus yang mematikan. Maka dari itu, kita mesti melawannya. Kita melihat bagaimana penderitaan Kristus melampaui penderitaan kita semua. Bangkitlah. Jangan sampai kita melihat bahwa kita yang paling menderita di dunia ini. Penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka dari itu, Paus Fransiskus berpesan, Tuhan telah memberikan vaksin yang mujarab untuk kita terhadap virus keputusasaan yang ada. Vaksin itu adalah harapan yang tak kunjung putus. Maka kesempatan-kesempatan yang ada ketika kita terlanda hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, kita mesti tetap percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan itu adalah momen kesempatan bagi kita untuk menyempurnakan diri. Dan kasih juga ada tantangannya masing-masing. Kasih itu sabar, tentu tantangannya berarti cepat marah. Kasih itu murah hati, berarti tantangannya adalah rasa pelit. Kasih itu tidak cemburu, berarti tantangannya adalah rasa cemburu dan iri hati. Kasih itu rendah hati, tidak memegahkan diri, berarti tantangannya adalah rasa tinggi hati dan sombong. Dan kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, maka berarti tantangannya adalah egoisitas. Kita senantiasa diminta untuk sempurna dalam kasih. Maka kita perlu melihat setiap momen-momen kesempatan di dalam hidup ini sebagai kesempatan untuk memurnikan kasih kita. Dan tak sedikit juga mungkin kita berdoa, Tuhan berilah saya kesabaran di dalam hidup ini. Dan setiap hari kita melihat hal-hal yang menantang diri kita terhadap tindakan-tindakan kenakalan-kenakalan mungkin dari anak-anak kita. Maka kita berarti perlu melihat bahwa momen itu adalah momen agar kita semakin bersabar. Kesempatan itu adalah kesempatan baik agar kita semakin sempurna dalam kesabaran. Dan ketika kita meminta kepada Tuhan agar kita menjadi pribadi yang makin murah hati, maka perjumpaan dengan si miskin, dengan kemiskinan merupakan kesempatan setiap hari bagi kita untuk menjadi pribadi yang bermurah hati. Dan apabila kita menerima pujian dan sanjungan, maka itu adalah momen dan kesempatan kita untuk rendah hati. Dan apabila kita melihat ada orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, atau orang lain, mungkin lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih sukses, itu adalah kesempatan bagi kita untuk tidak cemburu, tidak iri hati. Dan apabila kita senantiasa di dalam kehidupan ini, mungkin kita kerap kali mau senang sendiri, mau menang sendiri. Dan ketika itu muncul, maka itu adalah momen dan kesempatan yang tepat bagi kita untuk mendahulukan kebahagiaan dari orang yang kita cintai. Entah itu istri kita, entah itu suami kita, entah itu anak kita, entah itu orang tua kita. Yang praktis
bahwa kita mendahulukan kebahagiaan dari orang yang kita cintai. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri, tidak mencari senang sendiri atau menang sendiri, tetapi kasih itu adalah agape, kasih yang mengorbankan diri, mendahulukan kebahagiaan orang lain, mendahulukan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab sejatinya kasih itu adalah hal-hal yang senantiasa ada pada diri Allah. Sebab Allah adalah kasih. Maka marilah kita semua mengembangkan iman, harapan, dan kasih kita, agar kita senantiasa dengan melihat momen-momen kesempatan sehari-hari di dalam hidup ini, kita semakin bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, maka kita akan menjadi pribadi yang makin sempurna, seperti Bapa kita di surga sempurna adanya.